لك شفاعة الذي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يا مزيحا اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يا مزيحا اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي Tadribat Saud, apakah suara saya dapat terdengar? Terdengar. Baik, nabda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi. Al-hadina sallallahu alaihi wa Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hanaqra'u al-furqan al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah. Aqulu ahlan wa sahlan bihudurikum fil faslil Arab al-mubtadi al-ula bi ma'hadi Islamku. Saya ucapkan selamat datang pada teman-teman di sini atas hadirnya di kelas kita Al-Arabiyah al-Mubtadi al-ula atau kelas Arabic Basic 1 bi ma'hadi Islamku di lembaga kami Islamku. Ana sa'idun jiddan bi liqaikum masyaallah. Kaifa halukum ayyuhal ahibba? Bagaimana kabarnya teman-teman di sini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Atamanna an takuna bi atamis wal afiyat. Kita berharap semoga kita semuanya dalam keadaan sehat wal afiat.
Amin. أيها الإخوة قصتنا اليوم سنبدأ رحلتنا في عالم اللغة العربية. Eh, kita pada kesempatan kali ini akan kita mulai perjalanan jalan-jalan kita tentang mengenal dunia bahasa Arab itu bagaimana. Bahasa takunu hadil hissah mukhassasah lil mubtadiin. Dan kita ingin menjadikan kelas ini sebagai sarana teman-teman belajar untuk belajar bahasa Arab khususnya bagi teman-teman yang baru belajar bahasa Arab. Lidzalika la da'ya lil qalaqi wa la takhaf idza kuntum la ta'rifuna syai'an 'anil lughatil arabiyyah. Maka dari sini saya ingin eh, menekankan kepada teman-teman nggak usah cemas atau nggak usah gelisah atau teman-teman di sini nggak usah takut apabila teman-teman di sini masih dasar banget dan belum bisa belajar bahasa Arab, belum bisa bahasa Arab. Sanakumu bimusa'adatikum fi fahmil asasiyati wa binaya asasi qawiyah lil mustaqbal. Dan di sini saya sebagai teman belajar teman-teman di sini eh, siap untuk membantu memahamkan bagaimana dasar-dasar dalam belajar bahasa Arab. Sebelumnya apakah suara saya dapat terdengar nih ya? Terdengar. Mungkin bagi yang belum terdengar volumenya kurang keras mungkin ya Ibu ya. Tapi walakin qabla dzalika sebelum kita mulai pelajaran kita, ismahuli an u'arifa nafsi, perkenankan saya untuk menjelaskan, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya. Ismil kamil, Ihwan, ismi Ihwan wa ismil kamil Ihwan Rotama Bella Indriya Sandi wa ismu nidai Ihwan. Tastati'una an tad'uni Ihwan. Jadi nama saya Ihwan. Teman-teman di sini bisa memanggil saya Akhuya Ikhwan. Akhuya Ikhwan. Akhuya itu kalau dalam bahasa kita itu kayak mas gitu lah. Kurang lebihnya seperti itu. Jitu min Banyuwangi. Jitu min Banyuwangi. Saya datang asal dari Banyuwangi. Wa ana al-an talibun fi qismil lughatil arabiyyah wa adabiyah. Dan sekarang saya menjadi seorang mahasiswa di Prodi Bahasa dan Sastra Arab di kampus Jami'ah Maulana Malik Ibrahim. Saya kuliah di Universitas Maulana Malik Ibrahim. Wal an sakantu bi ma'hadi Mamba'us Solihin, dan sekarang saya tinggal di asrama Mamba'us Solihin. Wulidtu ana fit tarikh 23 min Oktober. Saya lahir pada tanggal 23 Oktober 25 tahun yang lalu. Wa ayyami al-an ana amdi bi ta'allumil lughah wa kitabatu syair, dan sehari-hari saya di sini eh, belajar bahasa dan juga an ata'alamu ulumuddin fi ma'had, dan saya juga belajar ilmu pengetahuan agama di pesantren. Wa aidan hiwayati, dan saya punya hobi kita batu syairi, dan saya punya hobi untuk menulis puisi. Fayumkinukum tatba'u syairi au tatba'uni fi majmu' IG. Teman-teman juga bisa mengikuti eh, saya di media sosial saya, di Facebook juga ada, di Instagram juga ada. Sesuai dengan nama saya, Ihwan Arotama. Taib ayol ikhwah, satakum mu'aidan bisyarhi kaifiyati nutkil ahruf wal kalimat bisyaklin sahih. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana tentang dunia bahasa Arab dari aspek bagaimana kita itu mengungkapkannya dari segi kata ataupun kalimat ataupun dalam ungkapan sehari-hari. Wa sanata'allam ba'dul mufradat wal ibarat al-asasiyah, dan kita juga akan belajar tentang ungkapan-ungkapan yang kita gunakan dalam sehari-hari yang itu dasar-dasar saja dulu. Kama sausaji'ukum 'alal musyarakah wa tarhul as'ila li dhammi fahmil jayyidin wa mutaqaddimin. Dan saya juga berharap teman-teman di sini untuk turut berpartisipasi secara aktif sehingga bisa menjadikan kelas ini menjadi kelas yang hidup, dan juga teman-teman di sini bisa lebih berani dan lebih pede lagi untuk bisa
memiliki kemauan kuat dalam berbahasa. Ladaina al-fursah fi hadhil qissah, dan kita punya kesempatan untuk untuk mengembangkan kemampuan kita pada kesempatan ini. Wa atamana an takunu mutahammisin li hadhihi rihlah at-ta'limiyah, dan saya berharap teman-teman di sini memiliki semangat yang istiqomah sehingga bisa mengembangkan diri kita lebih baik lagi. Idza kana ladaikum ay asilah fala tataraddadu fi tarhiya, dan apabila teman-teman di sini memiliki pertanyaan yang mengganjal, silahkan langsung untuk ditanyakan secara langsung saja, tidak apa-apa. Taib, hayya nabda hissatana al-yawm bi ruhil hammasah wal istidad liktisabi maharat jadida fil lughatil arabiyyah. Walakin qabla an nabda, hal hunaka soal minni anni, apakah teman-teman diri sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu kita akan belajar bagaimana kita itu berkenalan. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya pada teman-teman, apakah ada pertanyaan terkait tentang diri saya? I don't know. La yujad. Saya mungkin sepertinya tidak ada. Idan hayya nabda ta'allumana fi hadhil hissa bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadhil fursa al-ghaliyah ismahu li an ursilakum anisyasha. Izinkan saya untuk mengirimkan lembar materi kita. Walakin qabla dzalika ana arju minkum, saya berharap teman-teman di sini an yakuma bi fathi kamera. Saya berharap teman-teman di sini untuk bisa membuka kameranya biar bisa saya itu nggak kayak ngomong sendiri gitu. Dan apabila keadaan tidak memungkinkan, ya tidak apa-apa, tidak membuka. Tapi saya harap teman-teman di sini untuk mengedit namanya dengan nama kemudian daerahnya, sehingga saya itu tahu, setidaknya saya itu tahu kalau orang yang saya hadap itu ada laki-laki atau perempuan, dan sampai saya itu salah tebak gitu. Baik, nabda rihlatana fi hadhil hissah. Kita mulai jalan-jalan kita terkait belajar bahasa Arab dari at-ta'aruf wa tahiyyah. Yumkin qad qara'tum, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang sudah buka sebelumnya terkait materi yang sudah di-share juga di grup. Hanya saja mungkin ada perbedaan font atau jenis warna juga, itu tidak masalah. Tab ayol ikhwah, sanata'allam hadhil barihah anit ta'aruf wa tahiyyah. Anit tahiyyah wa ta'aruf. Kita akan belajar perkenalan dan salam. At-tahiyyah itu salam, at-ta'aruf itu perkenalan. Ayol ikhwah, fil yaumil awal hada, pada hari pertama ini kita akan belajar perkenalan dan salam. Maksudnya tahiyyah wa salam. Tahiyyah wa ta'aruf. Kita belajar salam dan perkenalan. Yumkin qad kumtu bil misal. Saya sudah memberikan contoh bagaimana saya itu berkenalan tadi di awal dengan kosakata yang saya berikan tadi. Ismahuli anu arifa nafsi ismil kamil ihwan rotama bela indriya sandi wa ismun nidai ihwan wa tastati'una an tad'uni ihwan au akhu ya ihwan wa ji'tu min Banyuwangi wal an ana talibun fi qismil lughatil arabiyyah wa adabiyah. Seperti itu cara berkenalan. Walakin qabla dzalika, qabla an yakumu bitatbiq, sebelum saya itu memulai dengan praktek masing-masing teman-teman di sini, ana sa'asrah lakum syai'an, yakni minal at-ta'rif nafsi. Dimulai dari perkenalan sendiri. Hal asyasyah manzur, apakah layarnya bisa terlihat teman-teman di sini? Taib. Anas. Mas Adi. Taib. Huna
Hunaka arba'atu anwa atau arba'u qism, ada 4 bagian di sini ketika kita itu apa namanya? Ketika kita itu ingin memperkenalkan diri. Aspek yang pertama adalah at-tarhib. At-tarhib itu salam. At-tarhib itu salam atau sapaan. At-tarhib. Summa asani, yang kedua adalah al-asma atau menanyakan nama atau identitas diri. Summa asalis yakni al-ahwal. Al-ahwal itu ada artinya keadaan. Summa ba'da dalika as-sakan. As-sakan yakni tempat tinggal. Jadi eh, ketika kita itu kenalan atau kita tuh memperkenalkan diri, pasti aspek yang ditanya pertama kali adalah sapaan kita, bagaimana kita itu menyapa. Kemudian yang kedua adalah identitas diri, bagaimana dari namanya, kemudian biodata pribadi kalau perlu. Tapi yang jelas adalah nama, menanyakan identitas diri atau nama. Kemudian yang ketiga tentang keadaan. Nah, sudah kita tahu keadaannya, kita akan bertanya tentang keadaannya, bagaimana keadaannya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah asakan, tempat tinggal. Tempat tinggalnya di mana? Nabhas wahidan fawahidan, kita bahas satu persatu. Ana ukabbir huna, saya akan perbesar di sini. Nabda minal at-tarhib. At-tarhib awalan. Teman-teman silakan mengikuti untuk melemeskan lidah kita, melemeskan apa melemes? Untuk apa? Agar kita lebih lebih enak bicaranya. Silahkan teman-teman ikutin setelah saya dan kemudian saya akan menjelaskan. Awalnya ini ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa marhaban. Ahlan wa marhaban. Ya. Ahlan wa sahlan dan ahlan wa marhaban itu jawabannya ahlan bik Ahlan bik. atau ahlan bikum. Ahlan bikum. Kemudian kita lanjutkan dulu. Marhaban. Marhaban jawabannya marhaban juga. Jadi semisal saya bertanya kepada teman-teman, ahlan wa sahlan, bagaimana jawabannya? Ahlan bik. Ahlan bik. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang akan bertanya, apa bedanya ahlan bika dan ahlan bikum? Ahlan wa sahlan artinya selamat datang. Ahlan wa sahlan selamat datang. Ahlan wa marhaban juga selamat datang. Marhaban itu juga selamat datang. Makanya kita pernah atau sering mendengar istilah marhaban ya Ramadan. Nah, seperti itu. Selamat datang bulan Ramadan. Marhaban itu artinya selamat datang juga. Tapi dalam konteks ini marhaban itu juga bisa berarti sebuah ungkapan untuk mengatakan iya atau mengatakan dengan senang hati. Semisal ibu bapak di sini atau teman-teman yang berada di sini ada orang yang minta tolong. Kemudian kita senang hati itu menerima pertolongan itu, menerima permintaan itu. Kita menjawabnya marhaban, marhaban dengan senang hati. Tapi kalau dalam konteks at-tarhib, marhaban di sini artinya sama dengan ahlan wa sahlan, yaitu selamat datang. Nah, kalau ahlan wa sahlan atau ahlan wa marhaban, jawabannya ahlan bik atau ahlan bikum. Nah, apa bedanya ahlan bik sama ahlan bikum? Ahlan bik atau ahlan bika itu dikhususkan untuk orang laki-laki. Bika, orang laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan ahlan biki. Nah, jadi fathah di huruf kaf ini menjadi kasrah biki untuk perempuan. Nah, jadi uniknya dalam bahasa Arab itu bahasa Arab itu punya gender. Jadi ada laki-laki, ada perempuan seperti itu. Nah, kemudian untuk ahlan bikum itu dikhususkan untuk semisal teman-teman di sini menyampaikan kepada saya ahlan wa sahlan. Nah, saya mengucapkan ahlan bikum. Kenapa kok bikum? Karena untuk ke semua orang. Bikum. Yang pertama, ahlan bikum itu berarti ungkapan untuk ke semua. Jadi semisal ahlan bikum berarti lawan bicaranya itu ada banyak. Ahlan bikum. Atau juga bisa ahlan bikum ini bisa dipakai untuk orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada kita. Semisal untuk guru kita, untuk orang tua kita, atau untuk
orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi, baik itu umur ataupun jabatan. Ahlan bikum. Karena kalau kita itu mungkin kayak kalau di Indonesia itu kayak sopan santunnya di Arab itu menggunakan kata istilah antum. Mungkin kalau di Jawa itu kita mendengar istilah kayak panjenengan gitu. Panjenengan. Kalau di Arab itu pakai antum gitu. Antum itu untuk tingkatan yang lebih tinggi, untuk menghormati ya. Sopan santunnya seperti itu. Dari sini at-tarhib, at-tarhib itu sebetulnya ada banyak ya at-tarhib. Cuman kita belajarnya wahid dan fawaid dan kita belajarnya sedikit-sedikit dulu. Ada at-tarhib itu yang berupa yang familiar. Kalimat salam ya, assalamualaikum itu bagian dari at-tarhib juga. Assalamualaikum. Kalau selamat pagi, selamat sore, sobahul khair, nanti sobahun nur jawabannya, masaul khair, masaun nur. Nah, itu nanti kita akan pelajari di hari kedua saja biar teman-teman di sini itu yang baru belajar pertama kali nggak terlalu bingung-bingung amat. Tapi minat terhib hal hunaka soal dari ungkapan sapaan ini apakah ada pertanyaan? Aku ya. Ya, Ini arti dari ahlan bik dan ahlan bikum itu apa ya? ahlan biku itu selamat datang juga, sama kayak kita itu welcome ya, welcome gitu, you're welcome. Nah, ahlan wa sahlan selamat datang, ahlan bika iya selamat datang juga. Nah, seperti itu. Kurang apa itu ungkapan ya, ungkapan. Kalau kita itu artikan perkata, ahlan itu selamat datang, bi itu artinya dengan, ka itu artinya kamu, ahlan bika artinya selamat datang dengan kehadiranmu, seperti itu. Selamat datang dengan kehadiranmu. K itu adalah kata ganti untuk kamu laki-laki. Kalau ki itu adalah kata ganti untuk kamu perempuan. Kalau kum kata ganti untuk kalian banyak, atau kata ganti untuk seseorang yang lebih tinggi derajatnya. Kamu yang derajatnya lebih tinggi. Dan kalau di Jawa itu kayak panjenengan kayak gitu. Nah, Satu lagi, Mas. ya, gimana? Ini ringkasan dari buku yang Bainaya Daik ini ya, Mas ya? Ya. Jadi untuk ringkasan dari kitab Al-Arabiyah Baina Yadai kita rangkumkan di ini. Nanti kita akan sedikit untuk ke bukunya, merujuk ke bukunya. Kita biasanya tuh untuk latihan hiwarnya atau latihan percakapannya itu kembali ke bukunya, tapi untuk keseluruhan karena Al-Arabiyah Baina Yadai itu sangat banyak ya kajiannya. Jadi saya mencoba untuk meringkas, kami di sini untuk meringkas, dan ringkasannya itu berupa poin-poin yang sudah kami berikan di sini. Seperti itu. Terima kasih, Supron. Nastamir, kita lanjutkan ya teman-teman di sini. Ilal asma. Kita lanjutkan ke al-asma atau menanyakan nama. Al-asma itu artinya nama-nama. Al-asma itu adalah bentuk plural atau bentuk jamak bahasa Arabnya, atau bentuk kata jamaknya. Nah, al-asma itu artinya nama, dari kata al-ismu, nama. Nah, bagaimana kita itu ingin bertanya tentang nama. Nah, kita baca terlebih dahulu. Mas muka. Mas muka. Nah, mas muka ini ditujukan untuk Mas muka. menanyakan nama orang untuk kamu laki-laki. Mas muka. Semisal saya bertanya, Mas muka, maka jawabannya ismi Ikhwan. Ismi Ikhwan. Semisal saya bertanya kepada teman-teman di sini yang mungkin saya bertanya kepada Pak Fauzi, misal Pak Fauzi Effendi. Ida ana as'al mas muka. Nah, Ismi Fauzi Effendi. ayah, mas muka ismi Fauzi. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, semisal saya tanya ke Mbak Talita, semisal Mas Muki. Mas Muki. Ismi Talita. Ayah. Ismi, jawabannya ismi. Mas muka ismi, mas muki ismi.
Nah, kemudian di sini ada lagi Mas Mukal Kamil. Mas Mukal Kamil. Coba ikutin. Mas Mukal Kamil. Masmukal kamil. Nah, Mas Mukal Kamil. Kamil itu artinya lengkap. Berarti Mas Mukal Kamil, siapa nama lengkapmu? Apa? Siapa? Nama lengkapmu siapa gitu. Ismul Kamil, cara jawabnya adalah Ismul Kamil, Ismul Kamil. Semisal saya, Ismul Kamil Ihwana Rotama Bella Indriya Sandi. Ismul Kamil Ihwana Rotama Bella Indriya Sandi. Semisal. Dan anak asal ila akhina Edo, semisal Pak Edo. Mas Mukal Kamil, Ismil Kamil Edo Herdian Riza. ayo aja yuk. Kalau semisal perempuan berarti saya ganti Mas Mukil Kamil. Semisal siapa di sini perempuan? Syarawi perempuan ini. Syahfata. Safata laki-laki. Oh, Syarawi maaf. perempuan. Oh, Sya'rawi. Tab. Mas Mukil Kamil. Ya ukhti Sya'rawi. Ismul Kamil Nurbahjah Sukmawati. Ayo, Nur Bahjah tapi namanya Sya'rawi. Mungkin diganti dulu ya, Bu ya. Minjem punya suami, Zoom suami. Ayo. Mas Mukil Kamil. Ismul Kamil Nurbahjah Sukmawati. Jelas ya, Ustaz. Nur Bahjah Sukmawati. Saya ganti di sini ya, Bu ya. Iya, Dia. Nah, kan gini. soalnya maaf, malish. Taib, la basa. Taib. Nastamir. Mas Mukal Munada. Mas Panggilan. Nada. Masmukal Munada. munada. Munada itu untuk Panggilan. panggilan, nama panggilan. Mas Mukal Munada, jawabannya Ismul Munada, Ismul Munada. Nah, seperti itu. Itu anak masalah anak asal ila ahina manhuna Adnan. Adnan laki-laki apa perempuan ini? Ikhwan Sad. Ayah. Mas Mukal Munada, Ismul Munada Adnan. Adnan. Taib, jayid. Idan masalah anak asal ila ukhti Nur. Mas Mukil Munada, Norman. Nurbahjah. ya. Mas Mukil Munada. Ismul Munada Bahjah. Ayo, Ismul Munada Bahja. Taib. Kemudian di sini kok ada Mas Mukaya Akhi atau Mas Mukiya Ukhti. Nah, itu bagaimana? Jadi semisal saya pengen bertanya kepada seseorang yang saya tuh nggak kenal. Semisal seperti di sini, saya banyak yang belum kenal. Nah, berarti saya bertanyanya, Mas Muka ya Akhi. Atau semisal saya langsung sebut secara acak, semisal, Mas Muka ya Akhi Fatih. Mas Muka ya Akhi Fatih. Nah, jawabannya nanti kembali lagi ke pertama atau yang kedua boleh jawab. Mas Muka ya Akhi. Mas Muki ya Ukhti. Sebenarnya bertanya langsung kepada Akhina Fatih Abbasiyah. Mas Mukal Kamil ya Akhi Fatih. Hal hunaka saut? Apakah ada suaranya? Sepertinya nggak ada. Kita lanjutkan saja. Mas Muka Wanda ini laki-laki perempuan? Perempuan. Berarti Mas Muki ya Ukhti Wanda. Ismi. Ismi Wanda Widiani. Ayah, Mas Mukil Kamil. Ismi Ismul Kamil. Jawabannya. Ismul Kamil. Hmm. Ismul Kamil. Nama lengkap. Wanda Widiani. Ismul Kamil Wanda Widiani. Ayo, jahit. Itu untuk pertanyaan tentang perkenalan. Nah, Taib Nastamir, kita lanjutkan terlebih dahulu. Ila al-ahwal. Keadaan. Nah, ketika kita sudah kenal namanya, kita sudah menyapa,
Kita bertanya tentang keadaannya. Nah, bertanya keadaan. Taib. Naqra awalan, kita baca terlebih dahulu. Kaifa haluk. كيف حالك كيف حالك Nah, Kaifa al-ijabah haluk? yakni alhamdulillah bi khairin. الحمد لله بخير Nah, kaifa haluk artinya bagaimana keadaanmu atau bagaimana kabarmu. Haluka itu untuk laki-laki, anta laki-laki, kamu laki-laki. Kaifa haluki untuk perempuan. Kalau untuk semuanya, misal saya bertanya kepada teman-teman di sini, saya menyebutnya kaifa halukum, kaifa halukum. Nah, jawabannya alhamdulillah bi khairin. Nah, kemudian cara menanyakan kabar yang kedua adalah hal anta bisihha. هل أنت هل بالصحة Hal anta bisihat? Hal anta bisihha. أنت Jawabannya bi khairin walhamdulillah. Khairin بخير والحمد لله Bi khairin baik. Walhamdulillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Baik segala puji dan alhamdulillah. Nah, kemudian yang kedua kok ada sama hal anta fisihah. هل أنت في الصحة Nah, al-ijabah yakni ana bi khairin walhamdulillah bitamami syifa'i wa rahmah. أنا بخير والحمد لله بتمام الشفاء والرحمة Bitaman syifai Nah, warahmah. pertanyaan yang kedua dan yang ketiga ini hal anta bisiha dan hal anta fisiha ini memiliki arti yang sama dalam konteksnya. Hal apakah anta kamu laki-laki bisiha dalam keadaan sehat, fisihah dalam keadaan sehat. Hal anta fisihah apakah kamu dalam keadaan sehat gitu. Berarti kalau perempuan tinggal diganti hal anti fisihah, hal anti bisihah. Nah, seperti itu. Hal anta bisiha bisa menggunakan dua-duanya. Hal anta bisiha atau hal anta fisiha. Sama saja artinya. Hal anta bisiha, hal anta fisiha. Jadi ada dua model ketika kita ingin menanyakan kepastian jawabannya. Hal anta bisiha bi khairin walhamdulillah. Hal anta fisiha bi khairin walhamdulillah. Kalau jawabannya itu menyesuaikan. Tapi usahakan ketika kita ditanya tentang kabar. Itu untuk menjawabnya dengan alhamdulillah. Seperti itu. Kalau yang terakhir itu kan ana bi khairin walhamdulillah bitamami syifa'i war rahmah. Itu apa artinya? Ana bi khairin saya baik-baik saja alhamdulillah bitamami syifa tamam itu artinya kesempurnaan bitamami syifa dengan kesempurnaan kesembuhan ya berarti kan sehat gitu. Dengan kesempurnaan kesembuhan war rahmah itu dan rahmat. Baik. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa bedanya hal anta bisiha dan hal anta fisiha? Ya, artinya kalau kita itu kaji secara ungkapan ini sama saja, tapi kalau dikaji secara linguistik itu memiliki perbedaan. Bi dengan fi itu beda maknanya. Kalau bi itu artinya dengan, bi itu artinya dengan. Kalau fi itu artinya di dalam. Nah, apa maksudnya hal anta bisihah? Jadi namanya kesehatan kalau digandengkan dengan bi berarti bersandingan sesuatu yang kita sebutnya itu bisihah. Bi itu sesuatu yang bersamaan, gandengan. Nah, berarti ada kemungkinan orang itu masih ada sakitnya. Kita bertanyanya itu hal anta bisihah. Tapi kalau hal anta fisihah berarti kamu di dalam keadaan sehatnya. Berarti kita itu sudah dipastikan akan sehat-sehat aja. Itu kalau dikaji secara linguistik itu kan agak mendalam. Tapi intinya itu sama. Kayak kita itu bertanya hal anta fisiha, hal anta bisa kamu itu sehat gitu. Bertanya seperti itu. Kita lanjutkan terlebih dahulu saja. Ini kalau ada pertanyaan bisa dikumpulkan di akhir. Nastamir ila as-sakan. Kita lanjutkan ke tempat tinggal atau kita menanyakan tempat tinggal bagaimana. Min aina anta? Min aina anta? من أين أنت Ana min Banyuwangi. Ana min. أنا من Ana min Nah, min aina anta itu menanyakan
tempat tinggal. Menanyakan tempat asal atau tempat tinggal juga bisa. Tapi lebih umum. Kita baca dulu semuanya. Min aina ji'ta? Min aina Aina ji'ta? ji'ta. Ji'tu min. Ji'tu min. Ji'tu min. Nah, min aina ji'ta, dari mana kamu berasal? Ji'ta, dari mana kamu berasal atau dari mana kamu datang gitu. Min aina ji'ta? Aina taskun? Aina taskun. Aina taskun? Askunu fi. Askunu fi. Nah, aina taskun, di mana kamu tinggal? Aina taskun, di mana kamu tinggal? Nah, itu terus bedanya antara yang pertama, kedua, dan ketiga itu apa? Min aina anta itu menanyakan dari mana. Min aina, dari mana, tapi konteksnya lebih umum. Jadi semisal min aina anta ditanya, min aina anta? Ana min Banyuwangi. Tapi kalau dalam konteksnya itu bertanya tentang identitas, berarti sajabnya ana min Banyuwangi. Tapi kalau konteksnya itu dalam keseharian, semisal berada di dalam kelas, kemudian ada murid yang baru datang, kita tanya min aina anta? Nah, itu murid itu bisa menjawab minal hammam, dari kamar mandi, minal maktab, dari kantor, minal bait, dari rumah. Nah, itu min aina anta itu konteksnya lebih umum. Tapi kalau ditanya min aina ji'ta, min aina ji'ta itu yang ditanyakan asal daerahnya. Min aina ji'ta? Ji'tu min Indonesia. Ji'tu saya berasal. Ji'tu saya berasal dari Banyuwangi. Ji'tu min Banyuwangi. Ji'tu min Surabaya. Nah, semisal saat bertanya kepada salah satu teman-teman di sini, min aina anta ya Pak Fauzi? Masalah anak asal ila Mufti Bahjah, min aina anti? Ana min Lombok Syarqiyah. Iya. Kalau saya bertanya juga min aina ji'ti? Ana ji'tu min Lombok Syarqiyah. Nah, ji'tu min Lombok Syarqiyah. Nah, kemudian kalau aina taskun itu bertanya tentang domisili, tinggalnya. Askunu fi, nah bisa tinggalnya itu berada di apartemen, atau tinggalnya itu berada di rumah, atau di kos-kosan, atau di kontrakan, atau di hotel, di pondok. Nah, boleh. Aina taskun menanyakan domisili atau tempat tinggal, nama desanya atau nama kotanya. Nah, itu boleh. Aina taskun itu ke tempat domisili. Kalau aina jita itu lebih ke asalnya. Dari sini bisa dipahami di sini? Masalah anak asal ila ukhtina Wanda, min aina anti? Ana min Tangerang. Nah, min aina jiti? Jitu min Tangerang. Wa aina taskunina? Askunu Askunu fi? Askunu fi Tinggal di mana? Di desa misal. Korea. Tinggal di Nama desanya? Taman Cibodas. Nah, askunu fi Kaman Cibodas. Nah, masalah ada. Tapi nastamir awalan. Kita mungkin teman-teman di sini masih ada yang ngambang. Kita setelah ini akan praktek. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan ke teman-teman di sini bagaimana kalau kita itu ingin menjelaskan atau mengenalkan orang lain. Nah, ada ta'riful ghair atau mengenalkan orang lain atau mengenalkan saudara kita. Tab huna nahnu sana'rif anil kalimati arif. Tab arif itu artinya kenalkan atau ketahuilah, kenalkanlah. Arif huwa kenalkan dia laki-laki. Huwa itu dia laki-laki. Kalau
Perempuan, kalau perempuan bahasanya itu pakai arifi. Jadi ada tambahannya. Jadi perempuan itu spesial kalau dalam bahasa Arab itu. Jadi mereka itu ada tambahan-tambahannya gitu. Nah, ini saya kasihkan warna berbeda di sini untuk perempuan. Jadi kalau perempuan itu menggunakan kata arifi. Kalau laki-laki arif huwa. Masalah saya mengenalkan semisal di sini ada saudara saya, Arif huwa abi. Arif huwa abi. Kenalkanlah ini bapak saya. Dia laki-laki, huwa abi. Beliau adalah bapak saya. Arif huwa abi. Atau arifi hiya ummi. Arifi hiya ummi. Kenalkanlah dia ibu saya. Nah, seperti itu. Arif. Nah, kemudian kita baca yang ini. Hada akhi ismuhu. هذا أخي اسمه Ayo. Lanjutkan. Hadihi ukhti ismuha. هذه أختي اسمها Nah, semisal di sini saya mengambil contoh ismuhu berarti namanya. Hada itu untuk ini. Hada itu artinya ini untuk laki-laki. Kalau hadihi ini untuk perempuan. Semisal saya ingin mengenalkan anggap sajalah di sini ada beberapa yang menjadi saudara saya. Akhi itu aja saudara laki-laki. Kalau ukhti saudara perempuan. Nah, semisal di sini saya mengambil contoh kalau saya ingin menggunakan Effendi, misal Effendi sebagai saudara laki-laki saya. Arif huwa akhi. Hada akhi ismuhu Effendi. Wahadi ukhti ismuha Bahjah. Wahadi ukhti ismuha Bahjah. Hada akhi ismu Effendi. Wahadihi ukhti ismuha Bahjah. Nah, seperti itu contohnya. Ismuha langsung disebutkan namanya. Makanya kalau kita itu pernah atau sering mendengarkan orang doa Allahumma firlahu warhamhu. Kalau doa kita itu ingin doa ampunan untuk orang lain. Hu itu artinya untuk dia laki-laki. Kalau Allahumma firlaha warhamha. Kalau dalam salat misal. Nah, itu untuk perempuan. Ismuha. Nah, nastamir. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Hada sadiqi ismuhu. هذا صديقي اسمه Ayo. Hadihi sadiqati ismuha. هذه صديقتي اسمها Ayo. Ini sodik itu artinya teman. Sodik itu teman. Sodiki. Kalau ini saya kasih tahu. Jadi kalau teman saja itu bahasa Arabnya tuh sodikun. Sodik bacanya tuh sodik gitu, sodik gitu. Tapi kalau ada ya-nya di sini, kalau sodik seperti ini, itu ada teman. Tapi kalau sudah ada tambahan ya-nya di akhir di sini, nah ada tambahan ya-nya gini, itu berarti temanku. Sama kayak akhi. Kalau saudara saja, saudara laki-laki saja, itu bahasa Arabnya tuh akhun atau akhi. Akhun. Tapi kalau ada tambah ya-nya di sini, nah itu berarti akhi saudaraku, saudara laki-lakiku. Nah, seperti sama juga kayak semisal dalam bahasa Arab, bapak itu artinya abun. Tapi kalau jadi abi, itu jadi bapakku atau ayahku. Sama juga kalau ibu bahasa Arabnya ummun. Nah, kalau jadi ibuku jadi ummi. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk kepemilikan. Sodiki, hada sodiki ini teman laki-laki. Sodik itu teman laki-laki. Kalau sodikotun ada taknya di sini itu jadi perempuan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu mengenal istilah gender. Setiap kata itu punya gendernya masing-masing. Setiap itu uniknya bahasa Arab. Kalau di Indonesia kan sama, entah laki-laki perempuan sama saja gitu. Tapi kalau di bahasa Arab itu ada gendernya masing-masing. Sama
teman laki-laki, nakul fil Arabia sodikun. Kalau perempuan tinggal ditambah tak di belakangnya. Sodikoti, teman perempuanku. Nah, kalau teman perempuan saja nggak pakai aku, nah, teman perempuan itu sodikoh atau sodikotun, sodikotun. Ada taknya. Nah, tapi kalau kalau ada tinya, iya-nya itu sodikoti, itu artinya teman perempuan, teman perempuan. Nah, hadis sodikoti ismail. Misal saya mengambil contoh teman-teman di sini. Hada sodiki ismuha Fatih. Hada sodiki ismuhu Fatih. Hada sodiki ismu Fatih. Wahadihi sodikoti, dan ini teman perempuanku, ismuha Eka Sukmawati. Nah, masalah seperti itu. Jadi ini untuk mengenalkan orang lain. Walakinna huna arju minkum an tu'arif nafsakum awalan. Tapi di sini saya ingin menekankan teman-teman untuk bisa mengenalkan diri teman-teman masing-masing. Nah, bagaimana untuk kita itu ingin mengenalkan diri? Misal kita di kelas ini kita ingin mengenalkan diri kita. Bagaimana? Nah, di sini saya saya ingin menunjukkan contoh sederhana dan kita bisa untuk untuk mempraktekannya. Apakah terlihat di sini? Saya perbesar dulu. Nah, misal saya berikan contoh at-ta'aruf. Nah, saya ingin beberapa teman-teman di sini untuk praktek setelah ini memperkenalkan dirinya secara langsung. Nah, nanti teman-teman yang lain bisa mengikutinya di VN Group ya, di VN Group untuk melatih lidah kita dalam berbicara atau ngomong bahasa Arab. Baik, ayyuhal ikhwah, di sini saya akan memberikan contoh. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu dan saya akan memberikan contoh dari teks ini. Teks ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita itu mengenalkan diri kita. Nah, berawal dari at-tarhib dulu. At-tarhib itu sapaan. Assalamualaikum. Boleh tambahi kaifahalukum atau ahlan wa sahlan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan memperkenalkan diri. Jadi kalau dalam bahasa Arab, istilah ismahuli itu sama kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak permisi atau mohon maaf. Nah, kayak gitu. Jadi artinya ismahuli itu artinya perkenankanlah. Ismahuli an u'arifa nafsi. Perkenankanlah aku an u'arifa untuk memperkenalkan nafsi, diriku. Saya ulang lagi. Ismahuli, perkenankanlah aku an u'arifa nafsi untuk memperkenalkan diriku. Nah, jadi ismahuli ini kalimat atau ungkapan kesopanan atau tata krama di dalam bahasa Arab. Bisa digunakan perkenankanlah diriku, semisal kita itu ingin meminjam barang. Ismahuli an asta'ir. Kita semisal ingin bertanya, ismahuli an as'ala say'an. Perkenankanlah diriku untuk menanyakan sesuatu. Nah, seperti itu, ismahuli. Jadi ada kayak unggah-ungguhnya apa? Tata keramanya itu. Ismahuli. Ismahuli an u'arifa nafsi. Nah, saya contohkan. Ismul kamil, nama lengkap saya. Ismul kamil, ihwana rotama, bela intiasani. Wa ismu nidai, dan nama panggilan saya ismu nidai ihwan atau akhuya ihwan. Ana min Banyuwangi jitu min Banyuwangi wasakantu fil ma'had Mamba'is Salihin. Saya dari Banyuwangi dan sekarang sakantu fi ma'had Mamba'is Salihin, dan saya tinggal di ma'had di pondok pesantren Mamba'is Salihin. Hiwayati itu hobi. Hiwayati kita batu syi'ri. Hiwayati, hobi saya. Hiwayati kita batu syi'ri. Hobi saya menulis puisi.
Wal an ana uhibbu an ata'allama al-lughatal arabiyyata li fahmi ma'anil Qur'an wal hadis. Mungkin kalau saya runtutkan contoh, saya berikan contoh. Setelah ini saya ingin ada beberapa teman-teman di sini untuk an yakuma bihada. Masalan ana akum. Masalan ana. Saya berikan contoh saya lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaifa halukum ayyuhal akhibba? Waalaikumsalam. Alhamdulillah khair. Ahlan wa sahlan wa ismahuli anu arifa nafsi ismul kamil ihwana rotama bela indriya sandi wa ismu nidai akhuya ihwana rotama au ihwan akhuya ihwan ana min Banyuwangi wajitu min Banyuwangi sakantu fi ma'had mambai solihin wa hiwayati kitabatu syi'ri wal an ana uhibbu an ata'allama al-lughatal arabiyyata li fahmi ma'anil Qur'ani wal hadis. Jadi titik-titiknya di sini silakan diisi sesuai dengan masing-masing. Nah, type min huna man yurid an yakumu bi tatbik. Siapa yang ingin mencoba? Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mencoba? Mbak Mayang Sari kayaknya mau mencoba, Kak Mayang. Ana Ustaz. Baik, tafadhal. Assalamualaikum. Ismahuli an u'arrifa nafsi. Ismul kamil Mayang Sari. Ismu nidai Mayang. Ana min Bakanbaru. Jitu min Bakanbaru. Sakantu fil ma'hadi al-fatih Bakanbaru. Hiwayati al-qira'ah. Wal ana uhibbu an ata'allama al-lughatal arabiyyata li fahmin ma'anil Qur'ani wal hadis. Baik, jayid. Betul Ustaz? Betul. Saya belum mengartikan yang bawah ya. Wal an dan sekarang. Kalau yang bawah ini artinya wal an dan sekarang. Al an ini tanya sekarang. Al an wal an. Ana saya uhibbu saya suka an ata'allama lughatal arabiyyah. Saya suka untuk belajar bahasa Arab. Ata'allama belajar. Saya belajar al-lughata al-arabiyyata li fahmi ma'anin untuk memahami li fahmi ma'anil Quran makna-makna Quran wal hadis dan hadis. Baik. Yalihi ila ukhtina Talita. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ismahuli al-u'arifa nafsi. Ismul kamil Talita Qutran al-Lestari. Ismu nidai Tata. Ana min jambi wajitu min jambi. Sakantu fil ma'adi sunni pendingan Jawi Wusto. Hiwati qiraatil kutub. Wal an ana uhibbu an ata'allama lughatul arabiyyah li fahmi ma'ani al-Qur'ani wal hadith. Ayo, jayid. Ba'da dalika yalihi nastamir ila ukhtina Bahjah. Tafadhal. Ayo, syukran ya Ustaz. Assalamualaikum. Kaifa halukum ayyat talibat? Ismuhuli an u'arrifa nafsi. Ismul kamil Nur Bahjah Hikmawati. Wa ismu nidai Bahjah. Ana min Lombok Asyarkiyah. Au jitu min Lombok Asyarkiyah. Wa sakantu fi ma'had hubbul awliya Lombok Asyarkiyah. Hiwayati qira'atu siratan nabawiyah. Masya Allah. Ana uhibbu an ata'allama al-lughatal arabiyyah li fahmi ma'anil Qur'an wal hadis. Masya Allah. Tafadhal, jayid. Baik, yalihi ukhtina Nuna. Akhya ukhti hada. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ismul kamil محبة ana min namanya kan والآن أنا أحب أن أتعلم اللغات العربية لفهم معاني القرآن والحديث. Taib, jayid. Itu min Taib, jayid. Yalihi, kita lanjutkan ila Pak Fauzi. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kaifa halukum ahlan wa sahlan. Ismahuli an u'arrifa nafsi. Ismul kamil Fauzi Effendi. Ismul Dai Fauzi. Ana min Pekanbaru Riau. Jitu min Pekanbaru Riau. Sakantu fi Koryati Pangkalan Baru. Fi riwayati La'bul Qura. Masya Allah. Wal an ana uhibbu an ata'allam al-lughat al-arabiyyah li fahmil ma'anil Qur'ani wal hadis. Masya Allah. Jayid, ahsantum. Lakhir. Akhina Adnan. Tafadhal. Assalamualaikum. Ismahuli an u'arrafa nafsi. U'arrifa. Ismahuli an u'arrifa nafsi. Ismul kamil Adnan Hashim. Ismul Dai Adnan. Ana min Bugur. Jitu min Bugur. Sakantu fi Ramadan. Hiwayati. Apa ya? Hobi. Hobinya apa? Kalau membaca, kalau menulis apa bahasa Arabnya? Kitabah. Hiwayati kitabah. Wal an ana uhibbu an ata'allamal lughatal arabiyyah li fahmi ma'anil Qur'an wal hadis. Masya Allah. Ahsantum kullukum. Semua teman, Masya Allah di sini luar biasa sekali semangatnya. Nah, di sini memang tujuan kita belajar bahasa Arab itu salah satunya, bukan satunya, tujuan utamanya adalah agar kita itu bisa lebih mudah dalam memahami makna-makna Al-Quran dan hadis. Dan khususnya bahasa Arab, kalau kita tahu ya, sebelumnya kita itu semuanya umat muslim di dunia itu menggunakan bahasa Arab sehari-hari. Dari mana kita tuh belajar bahasa Arab? Kita bahasa Arab 5 waktu. Di mana ya? Ketika sholat pakai bahasa Arab. Nah, makanya salah satu tujuan kita untuk belajar bahasa Arab di sini agar kita lebih mudah memahami makna dari Al-Quran dan hadis, dan tentunya bisa dipraktekkan dalam sholat. Jadi ketika sholat kita tuh nggak hanya sekedar Allahu Akbar kemudian bacaannya, tapi kita juga bisa meresapi sehingga kita itu akan mendapatkan lebih kekhusyukan. Taib, ayo al-ikhwah, namdi ila ba'. Kita lanjutkan dulu terakhir di sini. Poin yang terakhir adalah ada apa? Mufradat, al-mufradat. Hunakal mufradat. Al-mufradat adalah kosakata. Teman-teman di sini bisa gunakan untuk latihan teman-teman untuk al-mufradatnya. Untuk mufradat ini kosakata, saya kira bisa teman-teman baca secara mandiri karena ini sudah dibahas tadi ketika di atas dari artinya ahlan wasalan, tamam, al-an dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman pelajari di sini, dan di grup saya sudah kirimkan untuk latihan teman-teman, silakan untuk dikerjakan al-imatoh atau kuis. Nah, kuis biar lebih seru kita itu. Jadi ada murojaahnya. Jadi teman-teman sudah dipelajari di sini, silahkan dipraktekkan di kuis. Nah, itu di situ ada beberapa pertanyaan-pertanyaan sederhana yang untuk meningkatkan tingkat pemahaman kita sejauh mana. Bagi teman-teman masih belum
belum paham, silakan diulang lagi. Bisa diulang rekaman yang nanti akan saya kirimkan juga, dan juga bisa dibuka catatannya kembali lagi. Dan di situ saya juga mengirimkan PDF yang ini. Jadi mungkin PDF-nya agak berbeda dengan teman-teman. Kalau yang punya saya ini saya berikan beberapa warna-warna untuk memudahkan, membantu teman-teman memudahkan dalam pemahaman. Type ayat ikhwah. As-sa'a yadullu ala as-sa'a al-ashirah wal khams. Kita sudah ditunjukkan jam 10 lewat 5 menit. Min huna hal unaka as-su'al. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman di sini? Saya Ustaz izin bertanya. Tafadhol. Mau bertanya kalau bertanya kalau misal kita ketemu orang terus bertanya kemana tujuan kamu, itu bahasa Arabnya apa ya Ustaz? Bagaimana? Jadi kita bertemu dengan seseorang terus kita bertanya kemana tujuan kamu, gitu bahasa Arabnya apa? Kalau kita ingin bertanya tentang kembali di sini. Min itu artinya dari. Min aina anta, itu min itu dari, aina itu mana, anta itu kamu. Kalau kita bertanya mau kemana kamu, minnya ini diganti dengan kata ila. Ila. Jadi mungkin saya contohnya di sini, tulisannya itu seperti ini. Ila. Ila. Nah, ila aina anta, kamu mau kemana gitu. Ila aina anta. Ila itu ke artinya. Ila aina anta. Ila aina. Ila aina anta. Kalau min aina anta, dari mana kamu? Kalau ila aina anta, kamu dari mana? Nah, seperti itu. Baik, saya mulai Quran Ustaz. Baik. Hal hunaka soal ukhra? Tafadhol. Ini mau bertanya masalah al-ahwal, Ustaz. Al-ahwal. Ewa. Jadi selain kaifa haluk, kadang ada kita temukan kaifa asbahti, bagaimana pagimu. Ada ya Ustaz. Nah, lau nuridu an nas'al kaifal hal fil lail, kaifa ya Ustaz. Kalau kita mau nanyakan gimana keadaan di waktu malam. Nah, kaifa itu artinya kan bagaimana keadaanmu. Kita mungkin tadi Ibu Nur mengatakan kalau ada kaifa asbahta, bagaimana pagimu. Kalau malam bagaimana? Kaifa asbahta. Kalau tadi tulisannya kan kaifa asbahta, bagaimana pagimu. Kalau malam kaifa, malam kan lailah. Kaifa lailatuka. Kaifa lailatuka. Nah, seperti ini. Kaifa lailatuka. Berarti kalau untuk perempuan kaifa lailatuki, seperti itu. Kaifa asbahta. Nah, jawabannya bagaimana? Nah, jawabannya bisa pakai alhamdulillah juga atau pakai yang lebih variasi. Misal pengen lebih variasi, boleh. Kalau yang pernah diajarkan kepada saya, ketika menjawab kaifa asbahta, jawabannya adalah asbahtu mu'minina haqqan. Kaifa asbahta? Asbahtu mu'minina haqqan. Kaifa asbahta? Asbahtu mu'minina haqqan. Kaifa lailatuka? Lailati mu'minina haqqan. Mu'min, atau jawabnya alhamdulillah saja sudah cukup itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Seperti itu. Kaifa asbahta? Asbahti mu'minina haqqan. Asbahtu mu'minina haqqan. Nah, itu contohnya. Mungkin idza hunaka soal akhir, apabila ada pertanyaan lain bisa dilanjutkan di grup saja. Lianna al-waqt qad intaha, karena waktunya sudah selesai. Jadi ana arju ila ashab huna, saya berharap pada teman-teman di sini untuk tetap semangat dan semoga Allah memberikan keistiqomahan untuk kita semuanya agar kita senantiasa diberikan keberkahan dari majelis ini yang insya Allah Allah berikan keberkahan ini. Syukran. Mungkin kafaina bihada, mungkin kita cukupkan di sini. Naltaki godan, kita berjumpa kembali esok hari, dan semoga saya harap teman-teman di sini tetap semangat dan tetap
diberikan istiqomah untuk senantiasa suka Amin. belajar. Taib ayat ikhwah syukran nahtatim bilhamdalah huna. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hayya naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamkum wa narju taufiq wa najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila Syukuran liqa. jazakallah khair. Ustaz. Fadal. Jazakallah khair. Ayo.